Batas akhir pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2022 hanya tinggal menghitung jam. Tanggal 3 Juli besok akan menjadi hari terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari tanah air. Tahun 2022 ini Indonesia memberangkatkan 100.051 calon haji yang terdiri dari 92.825 jemaah haji reguler dan 7.226 jemaah haji khusus. Jumlah ini tentu jauh lebih sedikit dari jumlah jemaah yang diberangkatkan sebelum COVID yang mencapai 200 ribuan jemaah. Hal ini tentu saja memantik kekecewaan dari ribuan calon haji reguler yang sudah mendaftar dan masuk daftar tunggu sejak beberapa tahun sebelumnya. Tak hanya jemaah haji reguler yang kecewa, jemaah haji furoda atau haji yang tidak berdasarkan kuota pemerintah tetapi berdasarkan kuota khusus pemerintah Arab Saudi pun banyak yang gigit jari. Tidak sedikit para haji furoda ini merogoh kocek cukup dalam agar dapat berangkat tanpa perlu mengantri bertahun-tahun. Namun di tahun ini baru sekitar 30% haji furoda yang memperoleh visa dan berangkat. Asa menunaikan rukun Islam kelima ini membuncah saat pemerintah Saudi menambah kuota 10.000 jamaah pada 22 Juni kemarin. Namun hal ini urung diterima Kemenak dengan alasan waktu yang tidak memadai untuk mempersiapkan berbagai hal untuk memberangkatkan jemaah kuota tambahan ini. Lalu bagaimanakah nasib jemaah haji khusus dan furoda yang sudah kadung membayar lebih mahal namun batal berangkat? Dapatkah kuota haji tambahan ini menjadi akumulasi kuota di tahun berikutnya? Dan bagaimanakah evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini? Pertanyaan-pertanyaan yang Anda dengarkan tadi ini memang pertanyaan yang berkelebat di benak masyarakat ketika mengetahui bahwa ibadah haji kali ini secara jumlah kuota memang mendapatkan keterbatasan. Bahkan keterbatasannya ini juga cukup banyak dipotongnya, yaitu bahkan sampai setengah dibandingkan jumlah jatah yang biasanya ataupun kuota yang biasa didapatkan oleh Indonesia pada saat musim haji sebelum masa pandemi. Karena memang banyak sekali masyarakat setelah kemarin 2 tahun tidak bisa berangkat haji, tahun ini mereka betul-betul ingin sekali melaksanakan ibadah haji, apalagi juga yang sudah menyelesaikan pembayaran dan sebagainya, yang sudah menyusun rencana. Tapi apa mau dikata, ternyata pembatasannya begitu ketat, bahkan juga ada peraturan-peraturan tambahan sehingga tidak bisa sesuai dengan antrian juga untuk bisa menjalankan ibadah berhaji pada tahun ini. Kemudian yang jadi pertanyaan juga bagaimana dengan masyarakat yang sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit, yang sudah berencana untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan jalur khusus ataupun juga furoda. Bagaimana juga dengan uang yang sudah mereka bayarkan? Akankah kemudian dikembalikan kepada para calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat ini? Kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana keterangan dari pihak pemerintah. Kami juga nanti akan mengajak Anda, ini narasumber yang akan bergabung adalah Bapak Hilman Latif selaku Dirjen Haji dan Umroh dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi sepertinya kami masih coba menghubungi. Nah, di samping saya sudah hadir dari Komnas Haji dan Umroh yaitu Bapak Mustoli Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mustoli. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, selain bersama Pak Mustoli Siraj, kita juga akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia yang juga kemarin pada hari Kamis diangkat ataupun juga dilantik sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia yang saat ini juga sedang berada di Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Ada Kang Yandri Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Yandri, selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Di sini masih sore, mau sholat asar. Semoga semua kita sehat-sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat sampai kemudian ibadah haji ini selesai dilaksanakan dan juga kembali ke tanah air. Semoga lancar, Kang Yandri. Amin, amin. Baik, tapi Kang Yandri mungkin sambil menantikan ini kehadiran dari Pak Hilman Latif. Dari Kang Yandri sendiri selaku perwakilan rakyat juga bagaimana melihat evaluasi dari keberangkatan para jemaah haji di tahun ini? Pertama Mbak Viola, kita bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin. Tahun ini ada haji dan Indonesia masuk dalam kategori jamaah terbesar walaupun hanya 100.000, tapi kalau total hanya 1 juta dari seluruh dunia maka Indonesia 10%. Itu artinya Indonesia tetap memuncaki calon jamaah haji setiap tahun bila mana ada musim haji. Nah memang semenjak 2 tahun karena COVID
persiapannya sangat beda dengan sebelum COVID. Misalkan biasanya kita persiapan 5 atau 6 bulan sebelum musim haji, tapi ini hanya nyaris hanya 40 hari karena kita dapat kuota itu di pertengahan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu juga waktu itu belum tahu berapa kuota persis, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah Indonesia. Tapi saya sebagai ketua komisi waktu itu sudah ketok palu, kita pastikan ada jamaah haji dari Indonesia. Walaupun memang ada kekurangan sedikit dari target, kita waktu itu saya ketok 110.000, ternyata hanya 100.051 jamaah. Tapi sekali lagi syukur alhamdulillah. Nah memang dari kuota itu untuk jamaah haji khusus agak berkurang, belum sampai 8% dari perintah Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang haji umroh. Nah ini memang yang dikeluhkan oleh calon jamaah haji khusus. Nah sementara persiapan yang lain juga yang mengagetkan kita Mbak Putri, 3 hari sebelum penerbangan pertama atau kuota pertama, Saudi di luar dugaan kita menaikkan biaya masyair, yaitu biaya di Arafah, Musdalifah dan Mina. Biasanya hanya 1.900 rial, sekarang menjadi 6.200 rial. Nah, oleh karena itu saya waktu itu sebagai ketua komisi 8, 2 hari 1 malam full melakukan rapat di komisi 8 untuk mencari titik temu bagaimana 1,5 triliun yang menjadi tambahan biaya haji itu harus selesai dalam waktu yang tepat dan sumber yang tepat. Kalau waktu itu tidak dibayar 1,5 triliun, maka tidak boleh calon jamaah haji terbang ke Saudi. Padahal persiapannya tinggal 3 hari lagi, yaitu tanggal 4 Juni kalau saya tidak salah waktu itu. Nah, alhamdulillah 1,5 triliun itu bisa saya ketok palu dan tidak 1 rupiah pun dibebankan kepada calon jamaah haji. Termasuk biaya kenaikan yang lain juga tidak kita bebankan kepada calon jamaah haji. Tapi pelayanannya sungguh luar biasa tahun ini Mbak Putri. Biasanya makannya hanya 2 kali, sekarang 3 kali. Ya. Kemudian pemondokannya juga bagus-bagus, busnya juga bagus-bagus. Nah, kemudian living cost itu tetap seperti semula sebesar 6 juta. Nah, intinya walaupun memang jumlah kuota berkurang dari 200.000 lebih menjadi hanya sekitar 100.000, hampir 50%. Tapi sekali lagi ini kesyukuran kami dan tentu seluruh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, tahun ini ada haji. Walaupun ya ada beberapa kendala, ya biasalah kalau kendala sedikit dan sana sini kita menjadi evaluasi untuk ke depan. Misalkan ya ada pembatasan umur ya. Ya umur itu memang maksimal 65 tahun. Nah banyak warga negara Indonesia ketika saya turun ke bawah itu mempersangkakan seolah-olah kebijakan DPR dan pemerintah atau yang dituduhkan itu kepada Kemenak. Padahal pembatasan umur itu murni peraturan dari Saudi Arabia karena masih tengah pandemi. Jadi harapan kita ke depan itu tidak ada lagi pembatasan umur, dan kalau tidak ada pembatasan umur dalam rapat kerja sudah saya ketok palu bahwa prioritas yang lansia akan kita prioritaskan untuk berangkat tahun depan. Jadi insya Allah kalau tahun depan kembali ke kota normal, ya kita akan menyusun kembali rencana yang harus lebih matang, lebih siap. Karena kita bisa banyak lebih waktunya lebih longgar, dan mungkin dengan evaluasi tahun ini di tengah pandemi bisa kita jadikan patokan untuk tahun musim haji tahun depan. Gitu Mbak Putri. Baik Kang Yandri, Pak Mustolih, memang kita bersyukur bahwa sudah bisa berangkat jamaah dari tanah air ini menuju ke Tanah Suci. Tapi tentunya untuk bisa memperbaiki juga untuk tahun-tahun ke depannya, ada catatan-catatan mungkin dari Pak Mustolih. Ya, memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yandri begitu ya. Jadi menurut saya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2022 ini memang sangat berbeda, dan mungkin selama penyelenggaraan ibadah haji setelah kemerdekaan barangkali gitu ada kondisi-kondisi di mana menurut pendapat saya bukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Termasuk tadi misalnya dari soal timing waktu, persiapan begitu. Ini saya kira memang tidak mudah. Kemudian situasinya juga masih pandemi COVID-19 baik di negara kita maupun di negara tujuan. Sehingga banyak hal yang saya kira kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang relatif tepat begitu ya. Detik demi detik, hari demi hari itu tidak terduga. Dan ini memang termasuk misalnya dari soal kemudian
awalnya itu kan dari soal tadi yang disampaikan Pak Yandri, misalnya pengumuman kita mendapatkan kuota atau tidak pada tahun ini begitu ya. Betul. Di tengah baru pertengahan Ramadan, sedangkan biasanya kan survei hotel, kemudian penandatangan kontrak-kontrak itu bahkan sebelum bulan suci Ramadan itu sudah, bahkan bulan suci Ramadan biasanya sudah clear gitu ya, artinya biasanya sudah sampai 80-90% persiapan teknis. Kalau itu baru kepastian, sehingga ini kemudian membuat kebijakan-kebijakan pemerintah kita juga harus menyesuaikan. Nah, puncaknya kemarin adalah terkait soal penambahan 1,5 triliun itu yang memang cukup mengejutkan begitu ya. Tapi resikonya memang sangat besar ketika kemudian itu tidak diadaptasi, maka ya kita tidak bisa menjalankan ibadah haji ke sana. Betul. Kemudian berikutnya soal misalnya sebetulnya ada angin segar kemarin di detik-detik terakhir itu. Misalnya soal penambahan 10.000. Ya, nah, betul. Penambahan 10.000 itu memang dilema, Mbak. Satu sisi kita sebetulnya bangga juga, artinya kemudian pemerintah Arab Saudi kan berarti memposisikan negara kita itu di atas negara lain, dalam arti bahwa dalam kondisi yang sudah mepet seperti ini kemudian masih terpikir untuk memberikan kuota yang sangat signifikan. Betul. Ini kan kuota 10.000 ini kan sama halnya kuota yang dulu hasil lobinya Pak Jokowi beberapa tahun lalu, tahun 2019, ketika ada tambahan sebesar itu. Nah, tetapi sayangnya kemudian ini memang saya bisa memahami ketika kemudian pemerintah maupun DPR kemudian tidak atau memilih tidak mengambil tawaran ini begitu ya. Karena memang persiapan haji dengan membawa orang 10.000 ke negara orang, dengan kemudian harus ada dukungan transportasi, kesehatan, keamanan, dan anggaran pastinya, Pak. Itu saya kira tidak mudah. Baik. Dan nanti kemudian yang akan menjadi sorotan adalah ketika itu diiyakan, persiapan petugas juga harus tambah. Betul. Dan anggaran harus nambah. Padahal kemarin baru mendadak ada tambahan permintaan anggaran 1,5 triliun. Ini kan harus ada anggaran lagi. Bahkan sampai merubah keputusan presiden. Jadi apa yang sudah diputuskan anggaran haji itu kemudian dalam waktu yang tidak berapa lama harus dirubah kepresnya. Tapi alhamdulillah itu kan akhirnya berjalan cukup lancar. Nah, kita akan lihat nanti, ini kan baru proses pemberangkatan begitu ya. Karena nanti waktu yang paling krusial itu adalah nanti tanggal 9 Zulhijjah, Mbak. Di Arafah nanti. Itu puncak haji sebenarnya di situ. Nah, kita akan lihat misalnya bagaimana nanti pihak Kementerian Agama dan pihak terkait, ada Kemenlu, ada kepolisian, ada kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan yang membaur di situ, seperti apa kemudian melayani tamu-tamu Allah yang sedang beribadah. Tentu kita berharap bahwa puncak haji nanti, satu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian tingkat kematian meninggalnya jamaah haji yang wafat ini juga bisa ditekan. Baik, mungkin nanti kita akan sampai di situ poinnya. Pak Mustoli, nanti kita juga akan bahas, terutama tadi sudah disinggung oleh Pak Mustoli bahwa ada kuota 10.000 yang kemudian juga tidak diambil oleh pemerintah. Sebenarnya pertimbangan-pertimbangan apa? Memang menjadi sebuah dilema, tidak mudah. Tapi kita nanti akan dengarkan dari Bapak Hilman Latif selaku Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hilman Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Pak Hilman Latif nanti mungkin bisa berikan keterangannya juga. Ya, ada Kang Yandri juga di sini dan juga ada Pak Mustoli bersama saya di studio. Nanti mungkin kita lanjutkan perbincangan, Pak. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.